Buat nemenin awal bulanmu, ada satu pertanyaan menggelitik. Kenapa sih kita sulit berubah? Ganti bulan, kamu pasti punya goals baru. Paling nggak ingin jadi pribadi yang lebih baik. Ada yang datang ke seminar motivasi, baca buku pengembangan diri, banyak pula yang nonton di YouTube self-improvement. Kayak sekarang kamu nonton video ini, kamu bakal terinspirasi sama contoh yang dikasih. Ganti kebiasaan yuk, mulai pikiran positif. Tapi, kenapa sih masih gini-gini aja? Di buku tuh mudah banget jadi sabar. Kata motivator, maafin orang itu gampang. Iya nggak sih? Bukankah diri kita punya banyak sifat? Kayak sabar, pemaaf, rajin, pemarah, cerewet, keras kepala, dan lain-lain. Orang bilang sudah bawaan orok. Gen yang diturunkan bisa nggak sih diubah? Kalau kata Henry Ford, whether you think you can or you can't, you are right. Entah kamu pikir bisa berubah atau nggak bisa berubah, kamu tetap benar. Buat berubah, pertama kamu harus ada keyakinan bisa ke arah yang lebih baik. Nah, sebelum keyakinan, kamu perlu tahu kalau manusia itu makhluk kebiasaan. Sifat yang ada terbentuk dari kebiasaan atau pengalaman dari masa lalu. Perumpamaannya gini, di pikiran kita ada banyak pohon. Pohon kesabaran, pohon optimis, pohon kasih sayang, dan hal positif lain. Pohon-pohon ini masuk ke klaster pohon positif. Lawannya ada klaster pohon tidak menguntungkan. Misal saja pohon keserakahan, pohon cemas, pohon egois, dan lainnya. Lalu kayak pohon asli, pohon di pikiran juga tumbuh kalau dirawat dan diberi makan. Gimana caranya? Disiram ucapan dan pikiran orang lain, juga self-talk dan pikiran sendiri. Pohon yang banyak disiram bakal berkembang dan punya akar kuat. Kalau pohon marah yang sering disirami, bukannya pohon sabar, kita bakal lebih mudah terseret ke kemarahan. Self-talk dan ucapan orang yang kayak, aku kan dari dulu emang gak bisa sabar. Emang dia pantas kok dimarahin dan dikerasin biar kapok. Semua itu jadi energi pada pohon yang tidak menguntungkan. Apalagi kalau ucapan orang lain kita amini. Kayak, iya ya, percuma berubah. Ibu saja bilang udah gini dari kecil. Coba kita simak sebuah cerita. Ada pemuda pindahan rumah. Dia kaget nemu sudut kamar yang banyak dikeruputi semut. Gak nyaman dipandang kan? Otomatis dia ambil obat serangga karena jengkel. Sesaat sebelum usir, suara dalam dirinya bilang, tunggu, kenapa kamu marah? Dirinya yang jawab, iyalah, semut-semut gangguin banget. Hei, siapa yang ganggu siapa? Semut-semut sudah ada sebelum kamu datang, bahkan sebelum rumah dibangun. Semut cuma cari makan. Bukan cari, semut tuh nyuri. Manusia juga pencuri kali, ambil buah dari pohon, sembelih hewan demi kepuasan lidah. Makhluk lain juga punya peran di alam semesta. Hei, sering gak sih kita begitu? Ada perdebatan dalam diri sewaktu kita menyikapi satu kejadian. Ada dua sisi sama kuat, bikin frustrasi gara-gara sama pintarnya berargumen. Tapi konflik kayak gini bikin kita bisa ngeliat kejadian dari perspektif lain, lebih terang dan luas. Nggak cuma evolusi fisik manusia kayak di pelajaran, pikiran juga berevolusi. Sebuah perubahan secara bertahap pada tingkat pemikiran. Nggak sekedar diri tidak tahu jadi tahu, lebih dari ngerti, sama paham, tapi jadi sadar. Orang kalau sudah tahu dan ngerti tapi belum melakukan, artinya dia belum sadar. Jadi, gimana sih evolusi pikiran itu? Evolusi tumbuh dari dalam, bukan dari luar. Betul sih, kejadian eksternal kayak belajar dari buku, pelajaran dari guru, kejadian yang mengejutkan bisa ningkatin cara pikir orang. Namun, jika ditambah dengan satu syarat, orang akan ambil pelajaran dari kejadian eksternal. Pepatah bilang, bukan kejadian yang ubah orang, tapi orang itu yang ubah diri sendiri dengan mengambil makna dari kejadian tersebut. Nah, satu syarat itu tentunya mengambil makna.
Begitulah pikiran mengalami evolusi. Dengan gitu, kita bisa lihat dunia melalui cara berbeda. Bisa saja sesuatu dulu dianggap masalah, sekarang bisa jadi sebuah kesenangan. Kalau kata Albert Einstein, masalah penting yang kita hadapi tidak dapat dipecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti kita menciptakan masalah tersebut. Karena itu diperlukan tingkat berpikir lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah. Contohnya nih, waktu kelas 1 SD, pelajaran-pelajarannya sulit banget. Tapi pas udah naik kelas 2, nggak sulit-sulit amat tuh pelajaran kelas 1. Atau pernah nggak kamu baca buku, tapi sulit dimengerti? Pas dibaca ulang, barulah kamu ngeh maksud buku itu. Artinya, baca buku 2 kali bikin cara berpikir kita berubah. Masalah hanya terjadi ketika kemampuan seseorang nggak lebih tinggi dari masalah itu sendiri. Kalau tingkat pemikiran lebih tinggi, semuanya nggak lagi sebagai masalah. Pas banyak masalah datang ke hidup kita, bisa saja kita ngeluh, nyalahin orang, ngehindar, atau bikin pendekatan, yaitu coba belajar ningkatin pengetahuan dan level pikiran kita. Hingga yang kemarin jadi masalah, hari ini udah jadi kesenangan tuh. Nah, sudah siapkan untuk berubah? Ingat nih baik-baik, di saat kemampuan kita kecil, masalah kelihatan besar. Begitu kemampuan kita besar, masalah-masalah jadi pernak-pernik kehidupan yang lebih indah. Semoga harimu selalu asik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.